Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua
Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, sampai selamanya Engkau tetap Allah. Oh, selama ku hidup Tuhan, ku mau hidup bagimu. Engkaulah Allah yang berkuasa. Di dalam setiap kebebalanku Tuhan, sebagai manusia, di setiap kekuranganku sebagai manusia, Engkau tetap Allah. Kasih-Mu tetap tak bersyarat, tetap sempurna bagiku. Terpujilah Engkau Tuhan. Ku bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang dahsyat, yang mulia, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir selamanya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Di setiap hidupku, Engkau tetap Allahku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sampai selamanya Engkau menyertai hidupku Tuhan. Terpujilah Engkau ya Yesus. Amin. Pernahkah kita bingung untuk memikirkan ini suara Tuhan atau suara pikiran kita? Dan apakah itu alkitabiah tidak meminta tanda dari Tuhan? Kita akan lihat di kitab Markus 16 ayat 20 berkata begini, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Confirm his word. Alkitab menunjukkan di sini bahwa Kristus pun meneguhkan pemberitaan, mengkonfirmasi dengan tanda-tanda. Dan kita akan lihat kalau secara prinsip firman Tuhan, ada yang namanya prinsip dwiganda saksi. Jadi suatu kejadian, kasus itu dianggap sah kalau ada 2 atau 3 saksi. Itu biblical sekali. Jadi ketika kita bingung apakah ini
penting enggak sih minta tanda dari Tuhan? Maksudnya Alkitabiah enggak minta tanda dari Tuhan? Karena seringkali kita bisa mengalami kebingungan. Dan Alkitab mengatakan dalam hukum Dwiganda di kitab Ulangan 19 ayat 15 berkata begini, satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Firman Tuhan mengajar perlu ada 2 atau 3 orang saksi untuk membuat perkara itu sah. Dan itu dikutip juga oleh Tuhan Yesus pada waktu berbicara kalau ada orang ditegur tidak bisa. Tuhan berkata di kitab Matius 18 supaya memanggil saksi. Dan kemudian Rasul Paulus pun juga mengutipnya. Jadi diambil prinsip ini di dalam menangani sesuatu, dikatakan di 2 Korintus 13 ayat 1, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita sedang dalam pergumulan, bolehkah meminta tanda? Biblikal enggak? Sangat biblikal. Sesuai dengan Alkitab. Ada satu kisah dalam Alkitab yaitu dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ini kisah Gideon. Banyak orang berkata, oh Gideon itu minta tanda karena dia kurang iman. Kita tidak bisa bilang begitu. Dari bacaan yang kita baca bahwa perkara itu akan sah ketika ada 2-3 saksi meneguhkan. Seringkali dalam perjalanan hidup kita kadang-kadang ragu-ragu, ini benar enggak sih tuntunan Tuhan? Boleh enggak sih minta tanda? Banyak orang berpikir Gideon meminta tanda dengan bulu domba. Bukan hanya itu, kita akan lihat kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 dikatakan begini. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawab Gideon kepadanya, itu kepada Tuhan, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda, sign, konfirmasi bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Dan Tuhan gak ngamuk loh. Pada waktu Gideon berkata, kalau engkau berkasih karunia, berilah aku tanda. Kalau ini benar-benar daripadamu. Kalau Tuhan itu marah ketika seseorang meminta tanda, pasti Tuhan akan bilang begini, aku pilih yang lain aja Gideon. Ngapain dengan kamu yang kurang iman, kurang percaya. Tetapi tidak. Waktu Gideon meminta, berikanlah tanda. Kemudian dikatakan ayat 18, janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Luar biasa. Gideon minta tanda, Tuhan tidak marah. Justru Tuhan berkata, oke, aku akan tinggal. Dan ditunjukkan di situ pada waktu Gideon mengolah dan kemudian membakar korban. Dan Alkitab mengatakan malaikat Tuhan, biasanya kalau huruf M, T besar itu teofani, yaitu Allah sendiri yang menyatakan dirinya. Menyentuh dengan tongkat, keluar api, membakar habis korbannya. Dan itu belum selesai. Sampai pada akhirnya ketika Gideon harus berangkat perang dan Tuhan bilang begini, Gideon kebanyakan nih. Kamu harus pilih kebanyakan, nanti kalau terlalu banyak kemuliaannya untuk kamu. Jadi dari sekian banyak orang yang takut, Gideon kan bilang yang takut pergi pulang aja. 22.000 orang pada takut, sekitar 10.000 tinggal. Dan Tuhan bilang masih kebanyakan, nanti kemuliaannya untuk kamu. Tuhan disortir lagi, Tuhan bilang biar mereka minum, nanti aku akan lihat. Dan di situ dikatakan ada 2 cara orang minum. Yang satu minumnya kayak anjing. Jadi ambil dari tangan langsung diminum. Tahu kan minum kayak anjing itu tap gitu kan ya. Terus kemudian yang satunya berjongkok. Dan Tuhan berkata dia memilih yang meminum kayak anjing. Bacalah dengan jelas di situ. Bukan yang berlutut. Tapi meminum dengan nyedok dan seperti anjing. 300 orang. Dan pada waktu itu Gideon minta tanda lagi. Ayat yang ke-36. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau yang menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan.
Dan demikianlah terjadi sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Minta tanda, minta konfirmasi. Gideon perlu konfirmasi dari Tuhan. Dan kemudian dia masih minta tanda lagi dan Tuhan tidak marah. Diberikannya tanda lagi. Bapak Ibu seringkali dalam perjalanan mengikut Tuhan, kita bisa sangat kebingungan. Jadi kalau kita melihat, Alkitab pun berkata mengajar suatu perkara sah apabila ada 2-3 orang saksi. Sebenarnya itu prinsip secara biblikal. Dan Gideon ketika minta tanda, Tuhan tidak marah, dia berikan. Pada saat ini mungkin Bapak Ibu sedang mengalami kebingungan. Apakah ini benar Tuhan engkau menuntun? Gak salah meminta konfirmasi, minta tanda. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Saya ingat pada waktu saya akan menikah. Dulunya saya gak kepingin menikah. Tapi sampai satu titik akhirnya menikah dan ceritanya begini. Ketika calon suami saya mendekatin saya bimbang karena itu secara daging saya ada banyak kriteria tidak memenuhi. Tetapi saya gumulkan dalam doa, saya minta peneguhan dari Tuhan karena pernikahan bukan permainan, jadi bukan untuk coba-coba. Saya minta konfirmasi karena saya ingat sekali Pak Yeremia suka menasehati, kamu salah menikah, hancurlah pelayananmu. Jadi saya meminta konfirmasi dari Tuhan, saya sendiri harus di-confirm dengan firman Tuhan. Dan saya ingat dalam penyembahan dalam doa saya, Tuhan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang saya sendiri kesulitan untuk menjawabnya. Tuhan berikan peneguhan. Tetapi bukan hanya itu, saya perlu peneguhan yang lain. Alkitab mengatakan 2-3 orang saksi perkara itu sah. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan, meragukan ini suara Tuhan atau suara pikiran, tidak salah untuk meminta tanda atau konfirmasi. Yang pertama, dapatkan firman Tuhan. Dapatkan firman Tuhan, sejalan enggak dengan firman Tuhan. Kalau enggak sejalan, sudah pasti jelas itu salah. Jadi gumulkan segala sesuatu, sejalan enggak dengan firman Tuhan. Kayak apapun kelihatannya menjanjikan, kalau tidak sejalan dengan firman Tuhan, lebih baik jangan dilanjut. Jadi sejalan enggak dengan firman Tuhan, memenuhi enggak firman Tuhan itu menyatakannya. Dan kemudian yang kedua, kita perlu ada nasihat-nasihat dari orang-orang yang rohani. Dan waktu itu setelah saya dapat peneguhan, kekuatan dari Tuhan, saya datang kepada pemimpin saya. Waktu itu Pak Yeremia Rim. Saya cerita, Pak Yer suka tanya, mana pacarmu? Kali itu saya jawab, Kak Yer ini nanti saya akan menikah dengan ini. Kak Yer itu enggak ada komentar negatif. Dia tanya, dia pelayanannya apa Lid? Saya bilang salon saya ini pelayanannya main musik. Kak Yer itu tidak ada protes dan komplain. Dari situ saya melihat secara pemimpin rohani memberikan satu peneguhan. Dan saya juga sempat bilang ke Pak Andreas Raharjo juga. Dan karena pada waktu itu ketua sinodenya Pak Bambang, saya pun datang kepada Pak Bambang karena beliau yang suka tanya. Saya bilang, Pak, calon saya ini. Dan beliau pun juga tidak ada berkeberatan. Satu, secara firman Tuhan, saya tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kemudian kedua, saya dapat peneguhan dari pemimpin-pemimpin rohani. Dan kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, penting sekali kita sendiri mendapatkan begini. Ada damai, banyak orang yang berkata, kan tidak selalu ada damai. Gini Bapak Ibu, damai itu diperoleh bukan sekedar karena kondisinya baik. Kadang-kadang di depan mata kita atau keadaan yang kita hadapi kayaknya tidak menjanjikan. Itu sebabnya kita perlu datang pada Tuhan, berdoa. Dan Alkitab berkata, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Melampaui logika, gak masuk akal. Gak bisa diterima dengan akal. Mungkin hal-hal itu sangat menakutkan. Mungkin hal-hal itu bisa membuat kita menjadi sangat terintimidasi. Tapi ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, Allah memberikan peaceful. Masalah belum selesai, kondisinya tidak baik, tapi ketika ada peaceful, kita tahu Tuhan yang berikan konfirmasi. Izinkan hari-hari ini, di tengah-tengah kebingungan kita, pastikan kita sendiri mendapatkan peneguhan dari firman Tuhan. Bukan sesuatu yang salah untuk meminta konfirmasi atau minta peneguhan dari Tuhan, meminta tanda dari Tuhan, sehingga kita tidak menjadi orang yang gegabah. Kiranya
renungan ini meneguhkan setiap kita. Saya akan ajak berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur dimanapun kami berada. Mungkin saat ini sedang mengalami kebingungan untuk memutuskan satu keadaan, satu kondisi yang kondisinya secara mata kelihatannya tidak menjanjikan. Namun Tuhan, ketika kami menggumulkan bukanlah sesuatu yang salah. Kami minta peneguhan dari Tuhan. Memohon ada tanda dari Tuhan. Kami berdoa supaya kami semakin mencintai firman-Mu. Biar kami mendapatkan peneguhan dari janji-Mu sendiri, dari firman-Mu. Dan juga kami mendapatkan peneguhan dari orang-orang rohani, orang-orang sekeliling kami, para pemimpin-pemimpin kami. Kami mendapatkan peneguhan, mungkin juga peneguhan dari pasangan kami. Tuhan, berdoa juga saat ini Engkau yang berbicara pada masing-masing kami. Kami percaya Allah Roh Kudus akan berkata-kata dalam hidup kami juga. Ketika kami bertanya, kami tahu Engkau Allah yang hidup yang juga berbicara pada setiap kami. Berkati kehidupan setiap kami Tuhan. Dalam masa-masa yang membingungkan, kehilangan arah. Tetapi kami punya Tuhan yang bisa mendengar seru doa kami dan juga menuntun setiap kami. Diberkatilah setiap kami pada saat ini. Teguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin, amin. Tuhan memberkati. Seperti mata air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu.